Dengan APD gini kita bisa waspada terhadap penularan. Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Meraih takwa melalui ibadah kurban. Berkurbanlah, karena di setiap helai bulu hewan yang kita korbankan terdapat kebaikan dan pahala yang akan menantimu di akhirat nanti. Bagaimana pelaksanaan kurban di masa pandemi COVID-19 ini? Akan dibahas oleh Ustadz Slamet dan Ustadz Afifuddin dari instalasi gawat darurat RSUD Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Direktur RSUD Kabupaten Jombang, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dokter dan seluruh karyawan-karyawati RSUD Kabupaten Jombang, dan kepada Humas RSUD Kabupaten Jombang yang telah sudi memberikan waktu kepada kita berdua untuk membahas masalah yang lagi ngetren saat ini, masalah pandemi yang kita hubungkan dengan menjelang pelaksanaan Idul Adha atau Idul Kurban. Pertama, mari kita memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ketiga kalinya semoga kita semuanya, keluarga kita, sanak kerabat kita, saudara kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan istiqomah dalam iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat Humas RSUD Kabupaten Jombang menyapa, langsung saja kepada topik apa sih kira-kira yang perlu kita bahas saat ini. Kepada bersama kami Ustadz Slamet yang lebih populer dengan sebutan Mbah Buntu ini. Alhamdulillah ini saya punya dua teman sahabat, dua, satu Mbah Bolong, sekarang di depan saya ada Mbah Buntu. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ini Mbah, menghadapi Idul Adha yang akan datang, muncul beberapa pertanyaan Mbah, atau mungkin dapat dikatakan problem untuk nantinya kita dalam melaksanakan Idul Adha. Yang pertama mungkin, apa sih hukumnya untuk kurban dan apa syarat-syaratnya ketika hendak berkurban? Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam rangkaian acara Humas menyapa RSUD Jombang. Kali ini temanya berhubungan dengan kurban dan Idul Adha. Sesuai dengan pertanyaan tadi, perlu kita ketahui masalah hukum, yaitu untuk kurban. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Perlu digarisbawahi, kalau kata-kata sunnah itu bisa dijalankan atau bisa tidak dijalankan. Kalau dijalankan dia mendapat pahala, kalau tidak dijalankan dia tidak mendapat dosa. Dari pengertian dari sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk berkorban. Nah, jadi bagi siapa yang mampu untuk itu disunahkan untuk
berkorban. Nah, dalam kriteria mampu ini, dalam bisa menghidupi pada diri sendiri dan keluarganya, jadi ukuran mampu ini memang dilihat dari keikhlasan setiap orang individu. Sekarang gini Ustaz, Ya. ketika kita mampu, tapi kita punya hutang, coba gimana? Padahal hutang itu juga salah satu dari 5 amalan yang harus segera kita laksanakan. Kita tahu sesuatu yang tergesa-gesa atau bahasa Jawanya kesusu itu kan dari setan. Tapi ada 5 kesusu, 5 tergesa-gesa yang sangat dianjurkan. Di antaranya membayar hutang. Seperti yang kita alami bersama lah. Kita nggak anu lah. SK kita sekolah semuanya, katakanlah ya. SK kita semua. Berarti kita kan punya hutang. Nah, ketika kita punya hutang, satu sisi kita dituntut untuk berkorban karena kita tahu sunnah muakkad tadi. Nah, gimana menurut Ustaz ini? Kita bayar hutang atau berkorban dulu? Karena ini makanya kita kembalikan ke individu, ke hati kita. Memang kalau ukuran utang memang tadi sudah dijelaskan. Memang kalau utang itu secepatnya harus dibayar. Terus kalau orang mati cepat yang dikubur dan lain-lainnya. Nah, ini karena berkorban, namanya berkorban sesuai dengan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, kita contoh aja seperti kisah pada waktu itu ada seorang haji tapi tidak berangkat haji, yaitu orang tukang sul, ya. Nah, itu dia mau berangkat haji, sudah bayar, mau berangkat haji istilahnya, tapi ada tetangganya yang membutuhkan ke rumahnya. Nah, biaya haji itu aja lebih baik disedekahkan daripada berangkat duluan. Kalau belum jatuh tempo, nah itu mungkin kita bisa berkorban. Tapi kalau memang harus tanggal sekian harus dibayar dan harus lunas, nah itu mungkin harus kita mendahulukan yang bayar hutang dulu. Tapi mau sore isok tuku sepeda ontel regane mahal puluhan juta, kambing cuma 2,5 juta atau 3 juta, kita nggak mampu kan. Malu aja, harus malu kan? Dengan itu, karena dengan malu pada ke Allah, masa beli itu bisa, tapi untuk mana bentuk kedekatan ke Allah gimana? Nah, itu untuk yang selanjutnya, mungkin dari pemirsa ada yang belum paham mungkin. Hewan apa sih yang bisa dikorbankan? Kita tahu kalau di daerah kita kan kambing, sapi, atau mungkin unta ya kalau di Arab ya. Ini korban, bolehkah korban dengan hewan apa saja yang boleh dikorbankan? Yang pada umumnya memang hewan yaitu kambing, ya. Kalau di Indonesia kambing sama itu ya, sapi, atau yang kambing yang Jawa dan kambing yang bebas bebas. Nah, itu mungkin itu ukuran itu biasanya ada kriteria ya. Kriterianya kalau mungkin kambing itu bisa umur sampai istilahnya 1 tahun atau sudah powel batang itu. Kalau sapi bisa 5 tahun atau 2 tahun antara itu. Terus boleh nggak kira-kira korban dirupiahkan? Artinya kita korban dalam bentuk rupiah. Ya. Nah itu gimana Ustaz? Karena ulama jumhur itu pandangan itu tidak boleh. Terus kalau yang kita tahu di daerah-daerah, kalau urunan mungkin gimana? Nah, itu urunan kan untuk mengejar sapi itu ya. Kan 7 orang. Ya. Nah 7 orang itu kita urunan untuk beli sapi. Ya. Itu lagi marak juga itu. Ya. Kayaknya boleh gitu ya. Kalau sapi memang batasannya maksimal 7 orang. 7. Tapi kalau kadang semacam di sekolah, mungkin di kantor-kantor. Ada kisah lucu saya. Yeah. Bentar saya potong ya. Mumpung ingat saya. Yeah. Itu dulu ada seorang yang awam, itu sowan ke rumahnya kiai. Dia mempunyai seekor sapi, tapi anggota keluarganya itu 8. Nah,
ketika satu sowan Ustadz ini, Pak Yai, saya mau kurban dengan 1 ekor sapi, bagus. Tapi keluarga saya dapat orang, enggak boleh. Akhirnya orang itu kecewa, pulang. Sowan ke kiai lain. Kiai lain ini agak bijaksana kayaknya, ya bijaksana. Akhirnya, Pak Yai, saya punya 1 ekor sapi, tapi saya pingin untuk 8 orang. Oh bisa, Pak Yai gitu. Kok bisa ya? Yang lain tidak berani loh memberikan hukum itu. Oh boleh. Anak kamu yang terakhir umurnya berapa? 2 tahun Pak Yai. Nah gini aja, 2 tahun itu kalau mau naik sapi nantinya kan untuk kendaraan kita ke surga. Untuk naik ke sapi kan nggak bisa, ketinggian. Nah itu harus ada tangga. Belikan 1 ekor kambing. Nah ini loh jawaban orang kiai yang bijaksana. Akhirnya bisa kan sapi untuk 7 orang, satunya untuk domba tadi. ini kisah yang bagus itu. Ya, juga. Itu kan untuk kita menghukumi seorang tidak mengecewakan. Iya betul. Itu kan dia kan niatan bagus. dengan betul dengan itu. suka rela dengan. Dan sekarang untuk selanjutnya Pak Iya, itu yang perlu kita bahas ini dari Humas ini. kurban itu, ya, itu dalam bentuk sudah masak. Ini kayaknya kontroversi, artinya berbeda pendapat. Iya, berbeda pendapat ya. Mungkin sebagian ulama ada yang memperbolehkan, sebagian ulama kayaknya biarkan orang yang kita kasih itu berinovasi sendiri. Mungkin seperti itu ya. Tapi pada kebanyakan ulama ini tidak boleh. Kebanyakan iya yang jadi karena apa alasannya? Jadi yang biar tahu perbedaan antara kurban dengan akekah gitu. Yang jelas di situ sudah banyak masyarakat jangan dibingungkan gitu. Nah, untuk daging kurban itu kan biasa kalau hari-hari kurban itu kan banyak yang untuk penyembelihan. Nah, kalau kita berikan dalam bentuk mentah daging segar ke orang duafa, orang fakir miskin, itu dia akan tidak makan dikonsumsi, dimakan semua, mungkin bisa dijual. Nah itu juga untuk kebutuhan lain. Karena orang yang fakir miskin itu tidak hanya menerima satu aja, mungkin dari yang musola yang satu, yang musola yang lain, kadang gitu. Nah itu alasannya kebanyakan gitu. Ya intinya biar berinovasi sendiri. Oke, ini mungkin yang terakhir Ustaz. Mungkin ada satu lagi tambahan untuk yang tadi. Nah untuk kenapa mentah? Nah itu kok enggak nah ini sehubungan dengan ini apa? Pembiayaan. Ke untuk apa keluarganya, dan juga mungkin kadang yang diberi nggak mau makan daging, mungkin yang punya darah tinggi, takut lah kalau diberi masakan mateng. Nah ini nanti makanan ini sia-sia. Ini mungkin yang terakhir untuk tata cara penyembelihan. Karena kita tahu kita untuk katakanlah mewakili tenaga medis, tenaga kesehatan harus sedikit banyak menjelaskan kepada masyarakat umum gimana sih cara yang bagus untuk penyembelihan di saat pandemi seperti saat ini. Boleh dipraktekkan Ustaz? Ya alhamdulillah, ini memang situasi Idul Adha untuk tahun ini memang berbeda. Nah, ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk syariat penyembelihan tetap sama, cuma di sini ada plusnya yaitu protokol kesehatan. Ya. Nah ini sudah saya bawakan untuk APD-nya, untuk khususnya panitia. Untuk panitia. Nah ini panitia bisa dipraktekkan. Ini namanya apron atau bahasa kampungnya celmek, orang bilang celmek. Namanya gini. Celmek. Terus baik masker bisa. Nah, ini ditambah dengan facial untuk melindungi ya. Facial. Nah, terus sama sarung tangan. Sarung tangan. Nah, ini persiapan untuk
ini apa? Penyembelihan. Panitia Panitia. ya, panitia penyembelihan. Nah, ini Nah ini, nah, sebelum itu kambingnya atau hewannya, mungkin persiapan di kambingnya itu bisa didesinfektan dulu, nggak apa-apa. oh itu ya. Bisa dimandikan atau dijemur sebelum pelaksanaan itu bisa. Ini yang Karena biasa-biasanya ya. iya beda dengan Iya, yang kemarin-kemarin. kemarin. Makanya harus dilakukan di area yang luas. Dan berikutnya untuk pendistribusian daging kurban itu dilakukan oleh panitia ke rumah para mustahik. Dengan APD gini kita bisa waspada terhadap penularan. Oke. Ini mungkin langkah-langkah yang perlu diketahui untuk masyarakat umum. Ya, Iya. mungkin kalau Ya. panitia ada yang dari rumah sakit mungkin bisa mengusahakan ya paling tidak memberikan edukasi lah untuk masyarakat awam ya. Nah ini untuk penyelenggaraan Idul Adha ini untuk penyembelihan ini ada surat edaran nomor SE 13 tahun 2020 ya, tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Nah ini yang mungkin perlu kita bahas. Jadi intinya dari instruksi pemerintah, nah itu sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, teknisnya yang penting kita yang satu masker, ada pokoknya sarung tangan, ini pelindung ini badan, ya, mata, pakai untuk yang visil. melepas headphone ini harus seperti ini ya angkanya. Nah, ini lepas dah. Yang ini dari dalam. Oke, gini saja dalam. Nah, baru kita buat. Nah, insya Allah kita aman. Aman. Terus cuci tangan. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Ya. Tiap tindakan. Tiap Mau ya. tindakan, cuci tangan. Terus Setelah tindakan, juga cuci ini, tangan. Iya. jangan sering-sering kalau tangan kita itu habis pegang-pegang, kita itu larinya ke pegang-pegang Wajah. wajah, Ya. nah, ini telinga. Iya. Nah, jangan sampai ini. Nah, Nah, itu. Nah, ini pada intinya kita ini Ya. protokol untuk kesehatan dalam melakukan penyembelihan. saya kira sudah cukup untuk sesi terakhir. Monggo Ustaz kita doakan biar pertemuan kita ini, bincang-bincang kita ini ada manfaat dan barokah. Amin. Memang perlu, alhamdulillah dalam acara ini semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Semoga kita dalam lindungan Allah Amin. di pandemi ini semoga diangkat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lainin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna Utu'ana wa salatana wa raku'ana wa sujudana wa husana wa ta'budana wa tamim ta'usarana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna khata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wa la min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal fiyatan fil jasad wa sadaqatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ala fa'inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barakatum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
alaihim Demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ustaz Samad atau Mbah Buntu. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Akhirul kalam, wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.